Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Sobat Sejiwa semuanya. Waalaikumsalam. Oke, kita balik lagi ya di acara kebersamaan kita yaitu Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Kebetulan kemarin nih bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, di episode ke-25 kali ini, kita akan membahas tentang topik generasi sehat masa depan hebat. Bersama saya, host kita kali ini yaitu saya Rizky, salah satu perawat di instansi rawat inap RSJ Prof. Jabar ini. Dan kebetulan kita sudah kedatangan narasumber yang cocok juga untuk hari ini ya. Kita sambut semuanya, ada Bang Uray Andro Octaviar, SPSI, MPSI, atau biasa akrab dipanggil Bang Andro. Halo Bang Andro. Halo Kak Rizky. Sehat ya Bang ya? Insya Allah sehat terus. Baik. Ya sedikit riset Bang, kemarin saya coba cek-cek ya. Ternyata di Jawa Barat ini sebagai provinsi dengan angka depresi tertinggi secara nasional. 3,3%. Ya, betul. Baik, dari itu kita punya beberapa topik pembicaraan nih. Siap. Langsung kita mulai aja ya, kali ke topiknya. Oke. Tapi kalau dengar kata generasi sehat, masa depan hebat. Nah, itu yang utama kita bahasan kali ini, Bang. Kira-kira apa nih yang kepikiran di benak Abang pertama? Ya, karena saya kan psikolog ya Kang ya. Jadi kalau udah dengar sehat, pasti kalau kami yang profesi psikolog larinya ke kesehatan mental ya. Karena kita utamanya akan bermain di area ke psikologis ya, kesehatan mental. Jadi ketika mendengar generasi sehat ya tadi ya, nah kata sehat itu ya pasti kami di profesi psikolog pasti akan mengarahkan bahwa sehat mental, jadi sehat mental itu harus harus mendampingi sehat fisik, betul gitu kan ya. Jadi untuk bisa menghasilkan generasi hebat, ya kita semua saat ini harus memperhatikan secara seimbang antara sehat fisik dan sehat mental gitu ya. Jadi kira-kira untuk pembukaan dulu mah kita aja mungkin ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Bang. Betul Bang. Nah, untuk yang topik utamanya memang kita akan memaknai sehat ini dari sisi psikologis. Kebetulan Bang Andro ini juga psikolog di sini ya, di RSJ Prof. Jabar ini. Sebelumnya juga kalau saya tahu sudah pernah bekerja di HR juga, psikologis di luar juga ya Bang ya, sebelum klinikal. Pengalamannya sudah banyak doang ulang-ulang buana di dunia psikologi ya. Ya, saya sarjana psikologi, setelah lulus S1 nggak langsung S2 sih. Jadi saya bekerja dulu sebagai SR ya, karena kan kalau sarjana psikologi ya terbatas ya kewenangannya ya, lebih banyak di area industri. Nah, di area industri hampir kira-kira 10 sampai 12 tahun lah waktu itu ya. Terus terakhir itu pengalaman di rumah sakit khusus. Pernah rumah sakit swasta maksudnya ya. Sebagai HR. Nah, dari situlah baru berkenalan dengan dunia klinis gitu kan. Akhirnya ngambil S2-nya klinis. Wah, ternyata lebih menarik. Luar biasa. Lebih menarik. Dari situ sampai sekarang ya melanjutkan di dunia kesehatan. Luar biasa. Oke, kita langsung ke topik inti ya Bang ya. Mungkin ada yang pertama yaitu mengenal makna sehat secara sisi psikologis nih. Ya. Kan banyak orang yang mengartikan sehat itu hanya sehat secara fisik aja. Nah, menurut Bang Andro, kalau sehat secara utuh itu yang seperti apa sih? Nah, ini kan kelanjutan yang tadi pembicaraan ya. Gimana kita bisa menciptakan keseimbangan sehat fisik dan sehat mental gitu kan ya. Kalau saya sih senangnya kita kayak berangan-angan ya, kita contohin lah gitu. Kalau kita punya kendaraan sehat fisik itu kan ya kita rajin mandiin gitu ya, kita rajin servis, ganti oli, dicek ban rem segala macamnya gitu kan ya. Nah, tetapi ketika supirnya nggak sehat, nah kan gitu ya, si mobil ini ya nggak optimal gitu kan. Nah, jadi kalau bagi saya seakan-akan sehat mental itu seperti si sopir dari mobil yang sehat, yang walaupun mobilnya bagus, kenceng, performanya mantap, tapi kalau supirnya nggak dijaga kesehatan mentalnya, atau supirnya sedang nggak sehat gitu ya, ya otomatis berkendaranya juga nggak nyaman gitu. Jadi ya sekali lagi saya rasa nggak bisa dipisahkan ya antara sehat fisik dan sehat mental, karena ya tadi sekali lagi percuma kita punya sumber daya, kita punya kepintaran gitu ya, kita punya ya segala macam lah gitu, tetapi begitu kena masalah dikit contohnya ya, ketika kita ada masalah langsung bingung, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
ditanya mau ngapain, ya gimana orang aja, misalnya gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya nanti jadi ada tertekan, ada perasaan marah. Nah, mengekspresikan emosinya bisa jadi malah nggak stabil juga, misalnya dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung gitu kan. Ya akhirnya walaupun dia orangnya pinter, nggak enak diajak kerja sama ya, susah juga kan. Nah, akhirnya gitu. Jadi makanya tadi ya, balik lagi, antara sehat fisik dan sehat mental itu ya sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Apalagi kalau kita mau bicara membangun masa depan generasi hebat gitu ya, gitu ya nggak bisa kita hanya memperhatikan kesehatan mental, kesehatan fisiknya, itulah contohnya. Saling berkesinambungan. Saling berkesinambungan, betul. Jadi semuanya diperhatikan. Iya, seperti misalkan kita kalau melihat orang lain nih di depan tuh kayak baik-baik aja, seperti sehat gitu kan. Tapi mungkin abang punya tips nggak sih gimana cara kita mengetahui kalau orang itu punya penyakit mental juga? Sebetulnya untuk mengetahui orang lain atau orang atau kita sendiri malah. Betul, mengenal diri sendiri. Kadang-kadang juga kan kita ya susahnya gini ya, kita kan juga punya stigma ya, kita nggak boleh tutup mata gitu. Kadang-kadang laki-laki menangis itu dianggap lemah. Itu ya nggak sih? Laki-laki curhat itu dianggap nggak mampu misalnya gitu. Atau perempuan misalnya apa ya istilahnya nggak sesuai dengan kebudayaan gitu ya, nggak bisa masuk yang gitu-gitulah gitu kan, dianggapnya ada stigma-stigma tertentu lah intinya gitu. Nah, maka dari stigma itu sekarang munculnya jadi orang ini enggan membicarakan tentang keadaan mentalnya, gitu ya. Sehingga orang ini rasanya kalau dia merasa cemas, dia merasa lemah, lebih baik diam gitu kan ya. Makanya kita susah gitu untuk mengidentifikasinya. Bahkan untuk mengidentifikasi diri kita sendiri, saya sedang tidak baik-baik saja, itu rasanya susah karena nggak terbiasa gitu ya. Nggak terbiasa kita bilang ke orang, gua lagi lagi nggak banget nih misalnya gitu kan nggak bisa ke semua orang ya gitu. Nah, jadi kalau untuk ke diri sendiri yang pasti sih self awareness ya, kita harus punya kewaspadaan gitu, kita mengerti keadaan emosi diri kita gitu, kapan kita sedang merasa gundah, kapan kita sedang merasa sedih, sedang merasa marah, sebal gitu. Yang pertama identifikasinya kita harus tahu dulu untuk diri ya gitu. Setelah kita tahu, nah baru kita bisa bicara tentang meregulasinya, bagaimana kita mengendalikannya gitu kan. Nah, mengendalikan ini mungkin juga banyak teman-teman kita yang namanya mengendalikan emosi itu menahan emosi gitu kan ya gitu. Padahal nggak selalu gitu. Jadi nggak harus juga kalau lagi marah dipendem gitu ya, diem segala macam gitu. Padahal sebenarnya kalau di psikologi ya yang saya pelajari, sebetulnya marah itu bisa jadi salah satu bentuk komunikasi juga gitu. Betul. Kadang-kadang mungkin kita harus menyampaikan menyampaikan bahwa saya marah, gitu. Tetapi dengan cara yang konstruktif, gitu ya. Artinya misalnya kita dalam satu tim nih di ruangan mungkin Akang ya, di ruangan ada sesuatu hal yang salah mungkin dan ini cukup krusial. Ya kita harus marah di saat itu gitu ya, supaya orang lain tahu ini ada suatu kesalahan yang krusial. Nah, tapi marahnya seperti apa kan itu yang jadi kunci ya gitu. Nah, kayak tadilah untuk diri yang pertama. Self awareness ya Bang. Self awareness. Kadang-kadang suka miring-miring sedikit nih. Self awareness itu suka ditentukan sama self diagnosis. Iya. Itu nanti kita bahas di belakang ya. Oke. Topiknya. Siap. Next Bang. Mungkin kalau menurut Abang nih, kita kan ada di tema HKN nih, Hari Kesehatan Nasional ya. Seberapa besar peran kesehatan mental itu dalam membentuk generasi yang hebat? Ya, oke. Ini balik lagi ke yang tadi ya, antara mobil dan si supir. Betul. Gitu ya. Kalau kita punya mobilnya supercar, Ferrari misalnya gitu ya. Tapi kitanya, orangnya gitu, atau mentalnya, itu mental tempe katakanlah gitu ya. Artinya ngeremnya suka telat gitu ya. Kendali kiri kanannya masih salah-salah, ya pasti nggak nyaman gitu ya. Cuma gitu, kita punya fisik yang bagus, kita punya sumber daya yang baik gitu kan ya. Apalagi tadi kita bicara generasi hebat, ya nantinya ya mungkin akan susah ya kalau kita nggak memperhatikan keduanya gitu. Nah, sekali lagi kesehatan mental juga perlu menjadi perhatian gitu. Tapi ya ini balik lagi ya, mungkin jadi pembahasan juga. Kadang-kadang juga kita melihat ada fenomena, wah
saya harus jaga diri gitu ya. Kesehatan mental saya lagi bete, healing gitu ya. Liburan gitu kan. Ya jadinya apa ya? Sedikit-sedikit lari dari masalah, sedikit-sedikit lari dari masalah gitu. Ini fenomena yang saya temukan juga gitu. Padahal sebenarnya ya gimana kita mau jago bawa mobil kalau kita selalu menghindar bawa mobil itu gitu kan ya. Jadi ya kita juga harus berani menghadapi masalah gitu. Nah, di balik itu ketika menghadapi masalah, apa yang kita pelajari, apa yang harus kita perbaiki, itu kan juga menjadi perhatian ya gitu. Tentunya sangat besar ya Bang. Gitu. Jadi ya apa ya balik lagi gitu, memperhatikan kesehatan mental itu bukan berarti kita menghindar dari masalah-masalah emosional gitu ya. Bukan berarti kita menghindar dari kesusahan-kesusahan dalam hidup gitu. Tapi pada tarafnya, pada apa ya istilahnya, pada tingkatannya ya memang kita harus hadapin gitu, dan kita harus belajar menghadapi itu. Betul. Kan gentle ya Bang. Masalah itu harus dihadapi. Ya. Kalau saya mau bahas generasi yang sekarang nih Bang, kita kan generasi jadul ya kita. Iya, generasi apa? Gen Alpha katanya. Dan sekarang gen apa ya? Sekarang gen Alpha ya. Kalau dari generasi yang sekarang nih, berdasarkan survei tadi yang di Jawa Barat juga Bang, generasi muda itu sering disebut generasi cemas. Generasi cemas. Ya, banyak tekanannya dari sekolah, kemudian media sosial yang udah wah sekarang medsos skala ada ya. Segala ada, info dapat dilihat dengan oleh siapapun. Bahkan dari lingkungan keluarga di rumahnya pun ada tekanan. Nah, menurut Bang Ade nih, kira-kira apa sih penyebab utama yang terjadinya generasi cemas itu? Ya, ini fenomena ya. Fenomena di generasi yang sekarang, banyak yang memperhatikan kayaknya generasi sekarang tuh orang-orangnya banyak yang cemas gitu ya. Atau sedikit-sedikit kena masalah langsung goyang gitu kan ya, makanya dibilang ini generasi cemas. Tapi kalau saya, kalau boleh ya melihat dengan sudut pandang yang lain, memang zaman saya dulu lah, bukan zaman kita, zaman kita ya. Zaman kita dulu dibandingkan zaman sekarang kan memang ada perbedaannya kan ya. Kalau saya ingat zaman dulu itu untuk dapat informasi kan kita nggak bisa scrolling koran dulu Bang, koran kan tiap pagi sehari itu aja gitu, atau perlu belajar harus beli buku ke toko buku. Kalau sekarang kan tinggal buka scrolling segala macam. Nah, terus dari sisi relasional nih dengan teman misalnya, kalau dulu mungkin circle kita ya teman sekolah, teman les gitu ya, teman tongkrongan di rumah gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya media sosial, kan anak-anak zaman sekarang itu bisa berteman dengan siapa aja. Betul. Gitu ya. Maka kalau yang saya lihat memang zamannya sekarang lebih kompleks, lebih cepat memang seperti itu. Maka pasti tekanannya juga bisa jadi ya lebih besar dibandingkan zaman saya dulu di usia yang sama gitu kan ya. Makanya anak zaman sekarang mungkin menghadapi masalah yang berbeda dengan zaman kita dulu gitu. Maka yang pertama kita juga nggak bisa menyamakan ya, tapi kita harus bisa juga sebagai saya ya, utamanya saya sebagai generasi yang berbeda, saya harus mampu apa ya meningkatkan empati saya. Betul. Gitu ya, meningkatkan empati saya ketika punya klien gen apa gen Z gitu ya, mereka curhat gitu kan, oh iya ya ternyata memang dunianya berbeda gitu. Nah tapi yang saya temukan memang karena mudahnya informasi yang diterima gitu ya, memang membuat kita tuh mudah cemas gitu ya, bahkan sampai ada yang namanya identity bias gitu ya. Jadi kalau kita bicara anak muda kan itu remaja sampai dewasa awal ya. Tugas perkembangannya itu adalah membentuk identitas gitu. Nah dengan adanya media sosial, oh si ini mah gini, oh di sana mah begini, oh sini, sehingga dia sendiri bingung gitu. Kok saya nggak begini, kok saya nggak gitu gitu kan ya. Nah itu yang saya sering temukan sih ya sebetulnya gitu. Nah mungkin ya kalau lebih jauhnya ya ini harus jadi perhatian juga ya, bahwa semua yang kita pegang, apalagi terus teknologi ini kan tools gitu ya, semuanya itu alat gitu. Tapi pemain utamanya itu tetap kita gitu. Jadi walaupun kita melihat di media sosial begini begitu, ya harus balik lagi, kamu maunya jadi apa gitu kan ya, kamu mampunya apa gitu. Nah itu yang harus dikembalikan gitu. Perkembangan zaman ya. Betul. Jadi karena tekanan perkembangan zaman ya akhirnya ke bawah arus, kesannya gitu lah ya. Nah harus diajakin nih
sok kamu maunya yang mana gitu lah, kasarnya gitu. Gitu harus berani juga ya. Ya. Berani berbeda dengan orang lain, berani ambil resiko. Nah, kalau yang di lapangan Bang, yang paling sering ditemuin nih masalah dari anak-anak zaman sekarang itu apa sih? Ya, tadi ya kalau di sini bukan berapa kali yang paling sering. Paling sering ya antara cemas dan depresi sih. Cemas, depresi. Cemas itu dan depresi. Karena apa? Mau ujian atau ditinggal nikah gitu atau putus sama pacarnya? Bisa macam-macam ya. Cemas itu mulai dari mereka kayak misalnya mereka mau milih jurusan, kelihatan ada kecemasan gitu datang. Pak, saya mau tes minat dan bakat gitu kan ya. Okay. Saya mau kemana lah? Kamu sukanya apa? Kan sebenarnya pertanyaan seperti itu aja gitu kan. Ya udah, tapi kita tes aja nanti kita, ya biasanya kalau pelayanan saya gitu ya di psikologi, udah nanti kita coba lihat hasilnya. Nanti akhirnya, oh ya saya senangnya ini gitu kan. Nah sebenarnya nggak perlu dites gitu kan. Kalau misalnya kita sendiri ajak gitu loh. Oh saya senangnya ini, saya mampunya ini, ya udah saya ini gitu. Nah tapi ini karena mereka bingung gitu ya, ngelihat temannya ke sini, lihat di media sosial begini, lihat berita profesi ini begini, profesi itu gini, akhirnya mereka bingung gitu kan ya, akhirnya cemas gitu. Wah saya kok masih bingung, kok orangnya udah menemukan, saya masih bingung. Akhirnya mereka cemas. Berarti hanya perlu diarahkan mungkin Bang ya? Ya, diarahkan dengan benar. Nah, kalau yang mengarahkan itu kan di rumah, balik lagi ke tugas orang tua mungkin. Ya. Barangkali nih punya tips buat orang tua di rumah yang kadang-kadang kalau kita orang zaman dulu sebagai orang tua sulit buat memahami perubahan perilaku dari anak sekarang. Barangkali punya tipsnya yang buat mendukung kesehatan mental mereka di rumah? Ya, sekali lagi ya, balik lagi tadi. Kita sebagai orang tua ya pasti bingung. Saya sendiri sebagai orang tua di rumah gitu. Bingung gitu lihat anak zaman sekarang kok dia lihat kayak gini ketawa, ngeliatin kayak gitu senang, kok main gamenya kayak gini ngapain gitu kan ya, kita bingung ya. Tapi yang pertama sih kalau saya pribadi ya saya aware aja dulu gitu ya bahwa zaman sekarang dengan zaman saya dulu berbeda gitu. Jadi mau nggak mau saya harus paham, harus mengerti, dan mau cebur juga mau nggak mau gitu ya, belajar zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu sebenarnya. Kayak saya contohnya pakai Instagram tuh agak apa ya, ini ngapain sih gitu. Masih agak bingung gitu. Tapi karena sekarang lingkungannya pakai, ya akhirnya saya bikin gitu kan. Oh saya cobain, oh kayak gini toh gitu. Walaupun bagi saya ternyata nggak menyenangkan, nggak relate gitu. Tapi demi saya memahami gitu ya, demi memahami dunia sekarang, ya mau nggak mau dicoba aja dulu. Nah, jadi tips untuk orang tua ya mau nggak mau juga kayak gitu. Harus ikut terjun, ikut aja dulu gitu. Walaupun awalnya masih ngapain sih gitu kan ya. Tapi kalau dengan ngapain sih akhirnya kita jadi nggak paham anak, kan resikonya lebih besar. Betul. Gitu, lebih baik ya udah kita ikut aja sehingga kita bisa mulai meningkatkan empati kita. Empati kita ke anak-anak kita, ke generasi-generasi di bawah kita, bahwa oh iya dunia mereka mah berbeda. Ini loh yang mereka rasakan. Sebenarnya kan mereka butuh itu gitu. Dipahami. Butuh dipahami aja gitu. Nah, nanti yang kesananya tadi yang kita bicarakan kan sebenarnya mereka hanya butuh diarahkan doang gitu. Kayak anaknya tiktokan, ibunya ikut tiktokan juga. Ya, dicoba aja dulu gitu. Nah, tapi setelah itu kan jadi ada pemahaman nih dari si ibunya gitu kan. Oh yang menyenangkan bagi anak saya itu ternyata ini. Nah baru diarahkan. Jangan gini-gini ting misalnya gitu kan. Atau baiknya kayak gini arahinnya gitu loh gitu. By the way Bang Andra udah punya anak nih sudah. Ada anak 2, yang besar kelas 6 SD, yang kecil baru masuk SD. Zaman kita dulu SD belum megang handphone ya? Belum. Sekarang udah gitu. Iya, udah scroll gitu ya. Tapi memang karena juga kalau anak saya kebetulan sekolahnya memang ada sebagian mata pelajarannya pakai device sih. Jadi memang memang diperlukan. Mau nggak mau. Nah ini berhubungan nih Bang sama next topik kita Bang. Generasi sehat secara mental. Kira-kira kalau sejak dini itu bisa kita bilang mulai dari TK SD juga mungkin sudah mulai masuk ya. Nah apa sih yang perlu dibangun sejak dini di rumah, di sekolah, ataupun itu di lingkungan sosialnya? Jadi kalau ini kita bicara agak sedikit teoritis ke psikologinya ya, karena biar lengkap gitu. Sedikitnya mulai dari dasarnya dulu lah gitu. Jadi kalau konsep secara psikologis, dunia pertamanya anak itu di rumah, ya kan? Di rumah, artinya yang pasti dengan kedua orang tuanya. Jadi peran kedua orang tua itu menjadi dunia pertama bagi anak. Nah, pengalaman anak dengan orang tua
itu akan dibawa ke dunia-dunia dia selanjutnya gitu. Dunia sekolah, ya dunia belajar, ya nanti dunia dia berteman, sampai ke kerja itu. Nah, itu akan dibawa terus gitu. Maka kalau anak dibesarkan dalam kehangatan, dia akan memunculkan rasa percaya. Ya nggak sih? Betul. Oh, orang tua saya paham saya. Akhirnya dia juga akan berharap atau akan mulai gitu ya, akan mulai, oh teman ini adalah orang lain yang bisa saya harapkan, bisa membantu saya gitu. Nah, walaupun nanti akan berubah ya, mungkin ada pengalaman buruk, nanti akan ada pelajaran-pelajaran selanjutnya tuh gitu. Nah, tapi yang pasti kalau pertanyaan yang paling utama pasti akan kembali lagi ke rumah gitu dengan orang tua. Maka orang tua ya tadi ya harus bisa membangun dunia yang aman, yang hangat gitu ya untuk anak ini berkembang gitu. Berarti nanti berhubungan dengan peran keluarga atau orang tua di rumah yang misalkan orang tuanya setiap hari kerja, pulangnya sore, ya. Anaknya udah tidur, berangkat lagi anaknya belum bangun. Betul. Jadi mungkin nanti tidak adanya peran atau komunikasi terbuka di rumah. Kira-kira kalau untuk yang kesibukannya kayak kita nih, kayak gitu ya, kayak kita ya. Ada tips nggak Bang buat komunikasi terbukanya biar enak gimana sih? Ya kalau kita mau bicara teori ya, balik lagi. Namanya komunikasi terbuka ya mau mendengarkan gitu kan ya. Oh iya. Dan mendengarkan itu nggak hanya hadir, oh ya gitu ya nak ya. Udahlah kalau ini mah gini. Kan biasanya kita orang tua tuh pengennya bantu anak gitu ya. Betul. Sehingga langsung ngasih saran, ngasih masukan gitu. Padahal buat si anak, ayah mah cuma ngasih nasihat, ayah mah cuma ceramah doang gitu ya. Jadi sekali lagi tanpa empati kita mungkin miss gitu. Yang dibutuhkan anak mungkin bukan sarannya, tetapi hanya didengar, itu bisa jadi kayak gitu gitu. Nah, yang sering kali miss juga gitu ya. Saya sebagai orang tua sering merasakan gitu. Minta tolong ini, minta gitu. Akhirnya saya merasa, wah iya ya, saya teh jarang ada di rumah gitu. Padahal sebenarnya mungkin anaknya ketika saya ada, dia excited gitu ya. Sehingga dia semangat gitu, ngajak ngobrol, minta ini, minta itu. Nah, mungkin yang dibutuhkan nggak sepenuhnya satu hari sebetulnya gitu. Jadi tipsnya kalau saya pribadi nih, yang saya sekarang lakukan, saya dan istri dua-duanya bekerja. Anak di rumah dengan mbaknya, terus karena sekarang udah SD, jadi mereka juga pagi sampai sore sekolah gitu kan ya. Nah, pulang sore ya sama-sama capek ya semuanya. Ya udah kita beresin semua kayak makan, mandi, minum segala macam. Udah gitu hiburan lah, misalnya mereka atau misalnya ada PR juga kerjakan PR dulu. Begitu PR selesai mereka mau main game, mau esok silahkan gitu. Nah, tapi sebelum tidur kita ngobrol deep talk kasih pillow talk gitu, hanya setengah jam aja sebetulnya gitu. Tapi di setengah jam itu saya pastikan diri saya bisa mendengar dengan tadi empati gitu. Dan ternyata ya kalau saya merasa ya rasanya anak saya masih mau cerita sampai sekarang dan belum ada rahasia gitu. Jadi saya nggak khawatir, aman, sebenarnya rasanya aman gitu. Rasanya aman ya, mudah-mudahan aman terus gitu. Tapi ya saya membuktikan juga pada anak keluarga saya sebetulnya setengah jam juga mungkin cukup sebetulnya gitu. Iya, betul Bang. Jadi memang harus ada waktu khusus, betul. Seberapapun itu wajib ada. Kayak gitu. Jadi menyengajakan, menyediakan. Ya udah, balik lagi nih Bang ke era yang digital tadi ya, yang kayak informasi segala mudah didapat di TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya ya. Kan memang harus secara bijak ya. Dan bijaknya itu harus didampingi. Betul. Kalau sekarang kan banyak nih anak-anak yang mencari pelarian ke medsos. Kayak dia lagi galau, bikin story, bikin VT. Wah, tidak dianggap, wah, tidak dihargai, kayak gitu ya. Semuanya ceritanya di medsos ya. Betul. Nah, sebetulnya ada nggak sih tips atau cara bijaknya menggunakan media sosial teknologi tanpa mengorbankan si kesehatan mental itu sendiri? Untuk si yang penggunanya ya, bukan orang tuanya lagi nih ya konteksnya. Nah, untuk pengguna sejauh ini sih yang bisa saya lihat kita ini suka lupa gitu ya. Yang kita lihat di media sosial itu seakan-akan dunia yang sebetulnya. Betul. Padahal di balik itu kan sebetulnya ada algoritma tuh di belakang sebuah sistem aplikasi ya. Kebetulan dulu juga saya sebelum di sini kan di sana ya. Jadi bagi saya
medsos itu sebetulnya nggak bisa dikatakan dunia nyata gitu, karena dia ngasih kita feed yang memang kita sering buka, sering lihat gitu. Akhirnya bagi kita kalau nggak terbiasa ini seakan-akan oh iya benar, padahal si algoritma itu yang terus aja ngebanjirin kita gitu. Nah, mungkin awareness ini semua orang harus bisa mulai memahami ya, harus bisa tahu, harus mulai bisa ngeh lah setidaknya bahwa yang kita scroll di medsos itu tuh kejadian-kejadian yang memang dikirimkan untuk kita, bukan faktual gitu, bukan keadaan sebenarnya gitu. Nah, jadi ya artinya ketika kita lihat, oh iya ini memang feed yang karena saya buka ini saya jadi banyak berita tentang ini kan gitu kan ya. Nah, tapi bukan berarti berita ini menjadi fenomena secara keseluruhan gitu kan ya. Nah, kalau kita udah paham itu kan ya kita mulai memisahkan gitu antara fakta di media sosial dengan dunia kenyataan gitu kan ya. Maka balik lagi sekali lagi gadget sampai yang lain-lainnya, teknologi yang lainnya termasuk media sosial itu kan tools gitu ya, terus kita untuk cari tahu, terus untuk apa gitu. Tapi sekali lagi balik lagi sebenarnya pemain utamanya kan kita, pemain utamanya adalah diri kita sebagai orangnya gitu ya. Jadi ya yang bisa kita kendalikan ya diri kita gitu, jangan sampai kita dikendalikan oleh si media-media yang ada di handphone kita, berita-berita yang kita terima gitu. Jadi balikin lagi aja, seberapa penting sih ini buat kehidupan saya gitu. Tugas kamu sebenarnya apa, peran kamu di dunia sekarang apa. Kalau lagi ya sebagai pelajar ya harusnya belajar mau nggak mau gitu kan ya. Atau untuk sosial kita memang kewajibannya sebagai orang tua ya sebagai berperan sebagai orang tua gitu kan ya. Sebagai pekerja berperan sebagai pekerja yang baik gitu, segala macam. Oke, berarti memang ada jahatnya, ada baiknya ya. Medsos itu. Nah, mungkin Abang punya tips nih buat kita yang bisa dilakuin setiap hari buat ya untuk mempertahankan kesehatan mental biar tetap sehat terus, biar tetap senang terus. Tips-tips kecil lah dari seorang psikolog. Aduh, tips-tips kecil ya. Ya sebetulnya tadi ya sekali lagi kan kita semua ini sama-sama diberikan waktu 24 jam. Gak ada yang beda ya, benar gak sih gitu. 24 jam kita sama-sama. Nah, gimana kita ngaturnya gitu kan ya. Yang udah pasti untuk istirahat ya kan. Ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, bahkan ada yang 4 jam gitu kan ya. Nah, itu masing-masing yang tahu lah bisa menakar gitu kan ya. Nah, sisanya yuk kita coba refleksi diri gitu. Sisa dari 24 jam dikurangi 8 itu udah kita buat apa aja gitu ya. Nah, ini harus seimbang. Manajemen waktunya, bekerjanya berapa jam, berelasinya berapa jam, mengerjakan hobi bukan nggak boleh, harus ya. Nah, berapa jam untuk mengerjakan hobi, me time-nya berapa jam gitu, sesederhana itu sih sebenarnya. Nah, maka kalau di psikologi kan ada tugas, biasanya kita kasih tugas journaling gitu ya, bikin diary gitu kan, mulai ditulis hari ini ngapain aja segala macam, terus kita belajar gratitude, mensyukuri gitu kan. Oh, ternyata hari ini saya udah belajar tentang ini, oh ternyata hari ini saya dapat masalah ini dan saya berhasil gini. Atau yang kebalikannya gitu, kalau misalnya ada jurnal emosi, kebalikannya hari ini saya sebel karena begini-begini, pikirannya adalah gini-gini ya, konsekuensinya adalah gini. Nah, itu tuh jadi bahan pelajaran sehingga kita bisa mengukur kita udah seseimbang apa nih gitu, baik secara ya tadi ya tugas-tugas pekerjaan maupun secara mental untuk diri sendiri. Iya, memang ilmunya luar biasa ya. Kayaknya harus konsul langsung ini Mas secara private. Enggak. Baik di sini. Aduh, oke. Nah, ngomong-ngomong soal konsul nih, kita ada topik berikutnya tentang peran rumah sakit jiwa. Oke, waduh. Mulai masuk ke rumah sakit nih ya. Rumah sakit jiwa dan layanan psikolog. Kan banyak nih yang salah paham, katanya kalau datang ke rumah sakit jiwa itu berarti mohon maaf bahasa kasarnya gila. Tapi nggak boleh ya kita bilang seperti itu ya. Udah berubah ya, ada bahasa harusnya itu teman-teman ODGJ namanya ya, orang dengan gangguan jiwa. Hati-hati. Nah, biar tidak di stigma jelek kayak gitu loh Bang. Peran rumah sakit dan psikolog itu sebenarnya apa sih dalam mendukung kesehatan mental si masyarakat? Peran RSD ya. Peran RSD dan psikolog. Ya, memang ada stigma ya dari dulu sampai sekarang mungkin masih bertahan. Bahkan saya beberapa kali gitu ya
sempat dengar pengen ke sana, pengen curhat, pengen dites gitu. Tapi nanti dasnya mah gak gila. Soalnya kan gitu ya. Betul, Bang. Gitu. Nah, ini emang harus dirubah ya sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan dengan podcast ini juga bisa menyampaikan bahwa rumah sakit jiwa itu bukan rumah ODGJ atau apa gitu kan ya, tapi ini pusat pelayanan kesehatan jiwa gitu ya. Nah, kesehatan jiwa itu yang kita layani apa aja ya, gak hanya kuratif gitu ya, mulai dari promotif, preventif, dan rehabilitatif juga ada di sini gitu kan ya. Nah, semuanya lengkap lah ya, kasarnya ya sebagaimana rumah sakit pada umumnya lah. Rumah sakit ya, kalau dulu kan ada rumah sakit khusus ya, rumah sakit paru, maka dia integratif semuanya tentang mulai dari promotif, preventif, itu kan paru. Nah, kita juga di sini di RSC juga seperti itu sebetulnya gitu kan. Jadi nggak hanya pelayanan kuratif untuk penyembuhan saja gitu kan, tapi juga hal yang lainnya termasuk preventif dan promotif. Nah, peran psikolog sebetulnya kalau saya ya melihat di setiap tadi area aspek itu ya ada gitu ya, karena kan kompetensi klinis kita itu yang pertama asesmen. Jadi yang kita lakukan, yang kita akan melakukan berbagai macam asesmen di sini gitu, nggak hanya layanan ke ODGJ atau asesmen untuk menentukan ini ada gangguan atau tidak. Asesmen yang kita berikan juga termasuk asesmen kecerdasan, minat bakat, kesiapan belajar, kesiapan sekolah, kesiapan kerja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada masyarakat, teman-teman di luar sana yang tadi ya penasaran sebenarnya kemampuan saya sejauh apa sih, pengen dong di tes IQ, mah nggak ada pelayanannya di sini. Saya belum pernah tuh Bang tes IQ. Nah, iya tuh mah nggak ke ruangan. Takut. Gitu. Tapi kan nggak apa-apa. Kalau misalnya kita tahu sekarang kita di level mana, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kan tujuannya untuk itu. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain gitu tadi ya. Pertama asesmen, terus kita juga membantu diagnosa. Jadi kita bisa nanti setelah dari asesmen kita bantu, oh kamu dari hasil tesnya seperti ini, maka saran kita adalah melakukan ini, melakukan itu gitu kan ya, atau meningkatkan ini, kurangi itu. Betul. Gitu. Nah, balik lagi ya Bang tentang tadi yang self diagnosis ya kan. Diagnosis itu teman-teman sama profesional loh, bukan oleh diri sendiri. Jadi silakan datang ke kami, silakan datang ke beliau RSJ. Salah satunya gitu kan, datang ke RSJ. Jadi di RSJ itu biar bisa menangani semua masalah sebetulnya, masalah hidup ya. Yang terutama yang memang butuh bantuan secara psikolog, tapi baik-baik stigma gitu kan. Nah, stigma ini sendiri ada sebetulnya yang bisa dilakukan biar dia nggak malu nih datang ke sini. Gimana sih Bang? Bisa by online mungkin atau bisa. Gimana? Jadi sebenarnya RSJ kita ini juga ada layanan online-nya. Oh, ada. Itu melalui Kejol ya. Itu bisa via WhatsApp, nomornya mungkin boleh dicatat ya. 0812 2129 2020 gampang belakangnya. Ada di bawah ya teman-teman. Jadi 0812 2129 2020 itu bisa via online WhatsApp dan gratis. Gratis ya Bang. Gratis gitu. Jadi kalau masih ragu gitu ya, saya benar nggak ya butuh gitu kan ya, mau tanya-tanya dulu via online gitu karena masih gratis. Nah nggak gitu, nanti setelah tahu baru oh ternyata memang butuh, ya silakan aja datang ke sini. Terus takut stigma, nah ini sih kalau boleh ya, saya agak penasaran gitu. Emangnya kalau mau kesini bilang-bilang sama orang gitu, sampai takut ya gue usah bilang-bilang gitu kan. Datang aja, diam-diam lah ya. Datang aja, sampai kayak kita datang ke puskesmas, datang ke klinik, sama aja sebetulnya. Gitu. Untuk masalah stigma memang cukup panjang lah PR-nya untuk merubah itu ya. Betul. Baik, untuk topiknya sebetulnya masih banyak nih, tapi sebelum penutupannya Bang, kita mau buka pertanyaan dulu nih. Ada pertanyaan nggak dari Sobat Sejiwa, teman-teman? Silahkan. Ada dari TikTok. TikTok. Cara mengatasi rasa tidak baik-baik saja yang diri rasakan agar tidak terus-menerus bertumpuk, takutnya lama-lama meledak. Gimana caranya ya Bang? Bom waktu ya. Cara tadi ya, ini artinya lari ke self awareness tadi ya. Mungkin teman kita ini udah mulai aware gitu, kok rasanya apa ya, ini apakah saya yang terlalu menumpuk masalah atau terlalu diam gitu kan, sehingga saya takut meledak gitu kan ya. Nah, yang paling mudah sih sebetulnya yang pertama kita aware adanya perubahan pola perilaku, pola emosi,
pola afeksi, pola kognitif. Ya, ada Empat. nah ada 4 lah ya. Pola perilaku misalnya itu yang dulunya senang sekarang enggak, dulunya senang motoran sekarang enggak, Ya. gitu ya. Yang dulu senang gambar sekarang enggak, ada apa gitu. Nah, itu mulai bertanya pada diri sendiri dulu lah gitu. Kalau memang dirasa perubahan ini bukan karena tekanan emosional, misalnya udah bosan, misalnya kan wajar-wajar aja ya. Tapi biasanya itu hobi itu berubah atau digantikan gitu. Yang dulu seneng motoran, ya sekarang mungkin senengnya hiking, misalnya gitu. Tapi masih jalan-jalan, tapi masih berubah jalan aja. Nah biasanya kayak gitu itu. Tapi kalau sampai nggak melakukan, ini harus pertanyaan. Harus mulai, kenapa ya saya nggak? Apakah nggak ada waktu? Nah, apakah nggak ada waktu ini menjadi tekanan? Nah itu harus jadi awareness juga gitu kan ya. Nah apakah tekanan ini menyebabkan perubahan emosi? Yang keduanya gitu. Perubahan emosi itu ya sederhananya jadi mudah tersinggung, mudah sedih gitu ya, yang biasanya dengan kabar buruk ya, oh ya udah gitu kan ya, tapi ini tiba-tiba langsung drop, langsung jatuh, malas ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-apa ya, kehilangan motivasi, sampai kehilangan motivasi gitu ya, untuk bekerja jadi malas, bahkan sampai untuk makan jadi malas ya. Sebaiknya mungkin mulai diperiksakan tuh kalau udah sampai ada perubahan emosi, apalagi kalau sudah terjadi biasanya lebih dari 2 minggu hampir 1 bulan. Nah itu udah mulai harus aware, harus mulai hati-hati ya. Lebih baik ya segera datang ke profesional, sekali lagi ya, jangan sampai self diagnose dan takutnya gitu ya, malah salah gitu kan ya. Itu silakan datang aja ke profesional, boleh kemana aja sih sebetulnya, nggak harus ke sini juga, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kita layanannya lengkap gitu kan ya. Sedikit promosi ya. Sedikit promosi gitu. Jadi begitu teman-teman untuk tadi yang bertanya ya. Jadi memang self awareness itu adalah langkah awal yang bisa dilakukan. Kemudian jika memang butuh profesional, silakan datang kepada profesional yang dicari atau dibutuhkan. Jangan self diagnosis ya, hati-hati, nanti bisa makin cemas. Nah, itu yang bahaya Bang ya. Ya, betul. Self diagnosis makin cemas. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaannya? Masih ada dari TikTok. Izin bertanya, cara mengatasi rasa minder karena efek bullying di sekolah dan cara mengatasi rasa takut setiap ingin sekolah. Wow. Oke, jadi ini teman kita mungkin korban bullying ya. Ya, ini sering terjadi ya, sekarang itu gitu ya. Saya melihat banyak sekali ya kasus-kasus korban bullying. Yang paling mengkhawatirkan adalah akhirnya kehilangan semangat untuk datang ke sekolah. Yes. Ujungnya prestasinya jadi berkurang. Nah ini yang mulai harus hati-hati ya, karena tugasnya pelajar ya belajar. Jadi utamanya adalah nilai prestasi sekolahnya harus bagus. Ukuran utamanya itu gitu. Ukuran lebihnya dia punya teman, dia punya hobi kan gitu ya. Nah kalau ternyata ada pengalaman buruk ya di sekolah, lalu akhirnya jadi kehilangan semangat untuk datang ke sekolah, karena mungkin ya, ini saya harus cari tahu dulu nih, apakah takut ya, apakah jadi cemas gitu kan ya, atau traumatis misalnya gitu, karena waktu itu dibulinya saking parahnya gitu sampai traumatis gitu. Nah untuk melihat ini akan lebih mudah kalau datang ke sini, itu yang pertama ya. Tapi kan nggak kasih solusi ya takutnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya boleh diajak gitu ya, tadi yang bertanya, coba deh dipikirkan lagi gitu, mau sampai kapan kamu mempertahankan pikiran itu, sementara tugas utama kamu terbengkalai gitu. Betul. Ya nggak sih, teman-teman yang lain sekolah, kamu malas gitu kan ya. Nah mau malasnya karena pernah dibully. Nah apakah sekarang itu menjamin kamu dibully lagi? Kan mungkin tidak. Terus apakah kamu nggak bisa berubah supaya nggak dibully? Coba di list gitu ya, hal-hal apa aja nih supaya kita nggak dibully. Bahkan sampai menghindar pun mungkin ya nggak apa-apa, ditulis aja gitu. Saya datang ke sekolahnya telat biar yang lainnya udah pada masuk duluan, bisa juga gitu ya. Nah solusi-solusi kayak gitu mungkin kita nggak terpikir karena dalam keadaan cemas, keadaan sedih gitu ya. Gitu. Nah inilah makanya kita butuh bantuan profesional, karena orang lain kan netral gitu ya, bisa bantu kasih tips-tips yang mungkin sebenarnya sederhana sih sebetulnya gitu. Tadi sederhana ngerubah jam datang ke sekolah supaya nggak ketemu, itu sebenarnya udah cukup mungkin gitu ya. Tapi kan ya kita harus ngobrol lebih jauh ya kalau mau lebih lengkap gitu kan. Datang aja.
sama Bang Andro. Siap. Tapi Bang sedikit sharingnya kalau soal bullying nih. Sebetulnya saya dulu juga waktu SD pernah sih jadi korban bullying. TK Bang, TK. Wah, segede gini ya TK yang kecil banget kan. Dipalakin Bang tiap hari saya. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau udah gede ketawa dengar itu. Iya. Mikirin itu ketawa. Itu kan akhirnya akan jadi cerita ya, cerita dalam hidup kita, dan sebetulnya nggak apa-apa. Pengalaman hidup. Gitu. Tapi kita harus belajar gitu ya. Dulu pernah, ternyata bisa dilewati gitu kan ya. Nah, cara melewatinya seperti apa dan bagaimana harus kita hadapi. Jadi jangan menganggap keadaan sekarang akan begitu selamanya gitu loh. Kadang itu yang membuat kita jadi drop, jadi males, jadi down gitu kan ya. Pasti percaya kalau kita berubah, situasi bisa berubah. Yes. Gitu. Kalau kita berubah, situasi pasti bisa berubah. Kata-kata yang sangat bagus ya dari Bang Andro. Ada lagi mungkin teman-teman? Satu lagi? Ada dari Instagram. Ya. Bagaimana cara membuat komunikasi terbuka di keluarga pada orang tua? Karena saya merasa canggung dan tidak dekat dengan orang tua. Nah, ini dari anak pengen membuka komunikasi ke orang tua gitu ya. Kalau tadi kan kita bicara orang tua yang membuka komunikasi. Ya ini akan menjadi tantangan ya. Ada canggung juga ya ternyata anak orang tua. Iya, pasti akan ada canggung. Apalagi kalau tadi ya, contohnya orang tua sering dua-duanya bekerja. Betul. Akhirnya jarang ngobrol, jarang ini, ya itu akhirnya anak juga akan merasa canggung karena ini mulai tanda-tanda ada jarak ya antara orang tua dan anak gitu. Padahal yang diharapkan itu orang tua itu adalah orang terdekat, dunia pertamanya anak gitu ya. Maka anak ini ya harapannya lebih nyaman cerita sama orang tua dibanding sama teman. Nah, tapi ada masa-masanya. Biasanya kalau remaja ya, mulai masuk remaja itu mulai muncul rasa orang tua tuh udah nggak relevan lagi untuk diajak curhat gitu ya. Udah beda generasi. Udah beda generasi, rasanya nggak paham. Nah, akhirnya mulai jadi canggung gitu kan ya. Nah, gimana nih cara ngatasinnya? Kalau saran saya tadi, dengan sengaja dulu kita sediakan waktu. Walaupun kita sebagai anak gitu ya, kan bisa ya ngajak, mah pengen kesini temenin dong gitu ya, pengen kesini temenin dong gitu kan, kali-kali boleh nggak gitu kan. Nah itu kan ya mungkin canggung ya untuk beberapa orang, tapi nggak secanggung kita langsung cerita gitu, tadi di sekolah mungkin kenapa sih kamu kan gitu kan ya. Nah tapi mulai dari hal yang kecil dulu deh gitu, cobain gitu. Misalnya weekend biasanya kita nunggu ayah ngajak, sekarang kita coba kita yang ngajak, ya pengen kesini temenin dong gitu, ngapain gitu. Nanti kan di sana mungkin ada waktu, nah mulai cerita, ya pengen cerita tentang ini, bisa nggak ya, boleh nggak aku pengen cerita tentang ini, tapi dengerin dulu, jangan dulu ngejudge katanya gitu, jangan dulu ceramah gitu kan. Oh itu ayahnya udah deg-degan. Apa anak saya ada apa nih gitu kan ya. Dari situ mulai ya sedikit-sedikit lah, memang harus dibangun ya. Walaupun kita dengan orang tua sendiri ya relasinya kan relatif ya, kita harus mulai belajar juga kita sebagai anak itu gimana cara ngomong ke orang tua, ngajuin proposalnya gimana gitu ya, supaya bisa terbuka kan ya, harus dipelajari. Tapi ya tadi sekali lagi tipsnya mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu ya, mulai dari ngajak main, ngajak jalan segala macam lah kayak gitu. Begitu ya teman-teman. Untuk yang tadi bertanya, nggak ada salahnya kita yang mulai komunikasi duluan. Mah tiktokan yuk. Nah, bisa juga, nggak apa-apa, cobain aja gitu. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya dari teman-teman yang sudah di Instagram, di TikTok, mungkin di YouTube juga ada tapi belum sempat terbacakan ya. Berhubung waktunya sekitar 15 menit lagi ini teh. Jadi kita masuk ke penutupan aja ya. Sedikit tips Bang, sedikit kata-kata yang bisa memotivasi generasi sehat, masa depan hebat. Silakan. Mantap. Ya jadi saya teringat yang tadi tuh. Oh iya ya. Kalau kita bisa berubah, lingkungan pasti berubah. Nah ini kalau menurut saya kata-kata yang cukup kuat ya. Maksudnya biasanya dan saya sering menemukan gitu ya, klien-klien yang datang ke sini, mereka itu menjadi jatuh ke dalam pusaran emosi, baik itu depresi ataupun kecemasan. Banyak yang saya lihat mereka berharap lingkungannya akan berubah gitu. Soalnya ayah saya gini, soalnya ibu saya gini, soalnya ada bully di sekolah, soalnya ada gini gitu kan ya. Dia memperhatikan dan berharap lingkungan berubah sesuai dengan diri dia. Nah ini menurut saya irasional, kurang rasional, karena kita nggak bisa mengendalikan lingkungan. Betul. Yang bisa kita kendalikan adalah ya diri kita. Gitu. Jadi mulailah dari diri. Kalau Anda ingin sehat ya mulailah menyehatkan diri sendiri, termasuk kesehatan mental kita semua. Mulailah dari diri sendiri. Kira-kira gitu. Iya. Ada penutupan yang kedua tapi sudah terjawab sebenarnya. Gitu.
ajakan nih, ajakan Bang Andro buat teman-teman peduli dengan kesehatan mental untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, baik, sekali lagi ya. Jadi mungkin yang pertama itu mungkin dari kita sebagian besar ya, termasuk saya juga sering lupa gitu ya, bahwa kesehatan mental diri kita itu menjadi nomor 2 biasanya gitu. Saya kerja jauh tiap hari, dilakukan aja terus gitu, sampai sakit baru ngerasa oh ya kesehatan fisik saya udah mulai terganggu gitu. Nah kesehatan mental tuh nggak dilihat gitu. Yang penting badan sehat, saya masih bisa kerja, udah saya lakukan gitu kan. Nah saya rasa banyak juga nih orang-orang di luar sana yang kayak gitu ya, kerja. Padahal di luar itu, ya apalagi orang seusia kita ya, perannya itu kan nggak hanya sebagai pekerja. Betul. Di rumah sebagai orang tua gitu ya, mungkin dia punya pekerjaan atau pengurus organisasi atau lain-lainnya gitulah. Nah ini ajakan saya, mulailah kita menyeimbangkan ya, termasuk juga untuk dirinya sendiri gitu, melakukan hobi, punya me time itu juga penting sebetulnya. Gitu mungkin. Marilah sehatkan diri masing-masing untuk bisa menyehatkan orang lain. Nah, gitu. Baik, seperti itu luar biasa sekali pemateri kita hari ini, Bang Andro. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Nanti saya konsul private ya, Bang. Ya, mangga diantos di ruangan. Baik, teman-teman, mungkin sebagai kata penutup ada satu kutipan yang ingin saya bacakan, Bang. Wujudkan generasi sehat, masa depan hebat, dengan langkah kecil tapi bermakna. Bergerak secara aktif, makanan bergizi, hindari rokok, kemudian periksa kesehatan secara rutin. Sehat dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menyaksikan di YouTube, Instagram, atau channel lainnya. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe-nya di bawah. Terima kasih, salam sehat jiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.